Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang ada di masjid, yang ada di rumah, dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya selalu istiqomah iman dan Islam. Amin ya Rabbal. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan. Matahari bahasa Arabnya syams. Apa bahasa Arabnya? Syams. Bulan bahasa Arabnya qamar. Apa bahasa Arabnya? Qamar. Nah, untuk apa Allah ciptakan matahari dan bulan? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu hitungan tahun. Cara ngitung tahun itu dengan dua cara, satu dengan matahari, satu dengan bulan. Yang dengan matahari disebut cara ngitungnya tahun Syamsuddin. Mohon maaf Pak Syamsuddin yang Trisul. Yang dengan cara matahari namanya tahun Syamsiyah. Yang ngitung dengan cara bulan namanya tahun Qamariyah. Oh, ini Ustaz Somad ngomong begini, ini sumbernya dari mana? Coba baca kisah Ashabul Kahfi. Berapa lama pemuda-pemuda itu tidur di dalam gua? Salasami'atin wasdadu tis'a. Salasami'atin 300 tahun. Wasdadu tis'a tambah 9. 300 tahun tambah 9. Kenapa bunyi kalimatnya 300 tambah 9? Kenapa enggak 309? Ya enggak tahu, nanya Ustadz dong. Kenapa jumlahnya 300 nambah 9? Karena kalau dihitung dengan tahun Syamsiyah 300 tahun. Tapi kalau dihitung dengan tahun Qamariyah 309 tahun. Nyambung? Kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa mampir ke Tembung. Memang agak susah diajak untuk pemikiran. Akhirnya kita nggak nyambung. Kenapa 300 lebih 9? Karena dalam satu tahun lebih 11 hari. Dalam satu tahun lebih 11 hari. Maka kalau 300 tahun berarti lebih 9 tahun. Makanya saya kalau ada yang nanya umur Ustadz berapa? Syamsiyah apa Qamariyah? Terus Ustadz jawabnya pakai Syamsiyah apa Qamariyah? Saya jawab dengan perasaan. Karena umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu pakai Qamariyah. Yang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu pakai Syamsiyah. Yang menciptakan matahari siapa? Allah. Malah ketika ditanya yang menciptakan matahari siapa? Cina. Karena ada sekarang matahari buatan.
Yang menciptakan matahari Allah, yang menciptakan bulan juga Allah. Jadi kalau begitu menghitung dengan cara syamsiah, menghitung dengan cara qamariyah adalah dua-duanya enggak masalah. Jadi kalau saya ditulis di KTP nama Abdul Somad, lahir 18 Mei, tapi dalam buku catatan ayah saya nama Abdul Somad, lahirnya 30 Jumadil Awal, bertepatan dengan 18 Mei. Tulis dua-duanya. Saya juga kalau ngajar saya tulis dua-duanya. Supaya apa? Supaya tahu ada perhitungan qamariyah, ada perhitungan syamsiyah. Lalu kenapa disebut tahun ini dengan tahun apa namanya? Masehi. Sebetulnya ini tahun ini disusun oleh kaisar dari Bizantium, namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Maka disebut dia dengan Julian kalender, kalender Julian. Lalu kemudian kalender yang dibuat oleh Kaisar Juli tadi, yang disebut dengan Julian kalender, diambil oleh Paus Gregorius. Siapa namanya? Paus Gregorius. Lalu kemudian setelah disempurnakan disebut dia dengan Gregorian kalender. Namanya Gregorian kalender. Makanya kalau mau buat aplikasi, apakah Anda tahu lahir hijriahnya kapan? Nanti dibuat di situ ada Gregorian kalender. Convert alih ke hijrah kalender. Sedangkan kita Islam enggak pakai nama orang. Dia tidak pakai kalender Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak. Tapi yang dipakai adalah kalender hijrah. Hijrah artinya pindah. Pindah itu pindah mau ke mana? Al-muhajir. Siapa itu yang pindah? Man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai perbandingan. Muharram, bulan yang dimuliakan. Safar, kosong. Rabiul Awal, Rabi, bunga. Januari adalah nama patung yang wajahnya dua, satu ke depan, satu ke belakang. Kenapa bulan ini disebut Januari? Bulan besok 1 Januari, karena dia berada di tengah, melihat masa lalu dan melihat masa depan. Ustadz lahir bulan apa? Bulan Mei. Kalau Mei apa artinya Ustadz? Maybe yes, maybe no. Sekarang kalau dihitung dengan qamariyah, ini adalah bulan Rajab. Betul? Rajab diambil dari kata tarjib. Tarjib artinya ta'zim. Bulan Rajab, bulan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini bukan dari Islam. Ini dari luar Islam. Ini juga bukan dari Islam. Ini bukan Islam. Coba aja lihat apa mereknya. On off. Ini menunjukkan bukan dari Islam. Kalau ini dari Islam, dari Arab, pasti tulisannya al-hayah wal maut, hidup dan mati. Artinya bahwa kita pahami ini adalah peredaran masa yang lalu sudah lewat. Jangan habiskan air mata untuk menangisi masa lalu, dan jangan terlalu cemas untuk melihat masa depan. Nikmati masa sekarang. Makanya kalau sudah perhitungan tahun, maka kita ingat-ingat yang lalu. Mau nangis mata air, mau air mata darah,
tidak akan kembali setahun yang lalu, tapi yang akan datang bisa kita perbaiki lagi. Mudah-mudahan yang masa lalunya silap, salah, bergelimang dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza. Satu tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali pada malam hari ini kita berkumpul bersama, berzikir bersama, bersolawat bersama, dan juga beristighfar bersama, dan juga mendengarkan tausiah dari guru-guru kita bersama yang tadi sudah disampaikan di segmen 1 oleh Ustadz Abdul Somad atau UWAS dengan program Indonesia Berzikir tahun 2026, tingkatkan iman dan takwa. Masya Allah, pukul 20.00 hingga pukul 21.30 pemirsa, kita akan bersiaran live selama 1 jam setengah yang insya Allah nanti akan disampaikan tausiah oleh guru-guru kita. Selain tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, nanti berikutnya di segmen berikut akan bergantian juga akan disampaikan tausiah oleh Ustadz Abdurrahman Jelani atau Ujai. Pemirsa, inilah Indonesia Berzikir tahun 2026, tingkatkan iman dan takwa, yang disiarkan langsung dari Masjid Izzatul Islam, Perumahan Grand Wisata Jalan Sunset Ave, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat semua, khususnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Allah izinkan bisa pergi haji dan umroh, agar bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan guru kita bersama Gurunda tercinta Al-Mukarramul Muhtaram Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Abdul Somad LCMA mata'anallah bituli hayatihi. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badannya, dan Allah permudah daripada langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Indonesia Berzikir dimanapun Anda berada, kita
dalam hidup harus selalu senantiasa berhijrah. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, di dalam menjalani proses hidup dan kehidupan memang harus kita mengambil momen hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama kita tahu bahwa yang dimaksud dengan hijrah tersebut bukan berarti apa yang sama dilakukan oleh kita punya Nabi, tapi hijrah di sini sebagaimana yang tadi guru kita sampaikan, al-muhajir, orang yang berhijrah tersebut, man hajara, yaitu orang yang berhijrah, manahallahu anhu, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Assalamualaikum. Jawab yang kompak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ana mau tanya, ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Assalamualaikum. Lah mana suaranya ini? Jawab yang kompak. Ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Ujai punya dosa nggak? Ustadz Uas punya dosa nggak? Hati-hati ngomongnya lo, jangan kurang ajar. Semua dari kita punya siapapun kita saudara. Yang maksum cuman para nabi dan rasul. Kita punya dosa. Karena kita punya dosa, maka kita wajib untuk selalu senantiasa memperbaharui keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti jadi orang nggak boleh dosa, bukan saudara. Dan bukan berarti bahwa bolehnya berdosa itu dikarenakan kesengajaan terus menerus, tidak. Karena memang kita sebagai manusia fitrahnya emang pasti ada dosa. Assalamualaikum. Benar apa benar? Jelas apa jelas? Jadi saudara, pergantian tahun merupakan momentum untuk kita introspeksi diri. Oh, kita banyak dosa nih. Tapi ketika kita sadar bahwa kita banyak dosa, bukan stuck pada posisi di situ. Kita harus berangkat lagi untuk mengubah diri. Terkadang ada orang begini, Bapak dan Ibu yang sama dirahmati oleh Allah. Ustadz, saya nih udah tobat, cakep. Tapi Ustadz, saya kadang masih ngulangin yang namanya dosa saya. Nih hari saya tobat, besok saya kambuh, tobat kambuh lagi. Assalamualaikum. Jawab yang kompak. Ada nggak orang yang bilang begitu? Banyak nggak pelakunya di sini? Ini kan muka-muka pendosa semua nih saudara nih. Betul apa benar? Saudara, kita mau kasih tahu, kalau kita nggak bakal pernah mungkin bersih sampai kita mati, nggak mungkin, pasti ada dosanya. Makanya saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu bni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap yang namanya anak cucu Adam pasti punya dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu. Makanya maksudnya kita, bagi kalian semua yang punya dosa, bagi saya, bagi siapapun, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita punya Allah yang maha pengampun. Betul apa benar? Kita punya Allah yang maha memberikan rahmatnya. Rahmat Allah nggak kecil, dosa kita banyak, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pasti lebih banyak daripada dosa-dosa kita saudara. Assalamualaikum. Benar apa benar? Jelas apa jelas? Makanya Nabi tahu model-modelan muka-muka kita ini. Nabi tahu saudara. Yang ibarat kata doyan buat salah tahu. Makanya Nabi bersabda dalam salah satu sabdanya, dan hadis ini saudara populer
salah satunya masyhur di dalam salah satu kitab hadis yang kecil namanya hadis Arba'in An-Nawawi. Saudara, Nabi menyampaikan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Nabi kasih tahu sama kita, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Di masjid bertakwa, keluar masjid juga bertakwa, saudara. Betul. Di dalam kantor bertakwa, di rumah juga bertakwa. Di mana aja bertakwa, usahain, maksimalin. Emang begitu Allah Ta'ala suruh, saudara. Tapi Allah tahu, Nabi tahu, kita ini pasti terkadang buat salah, kepleset sama yang namanya dosa. Makanya Nabi kasih resep, wa atbi'is sayyi'ata, ikutin tuh yang namanya keburukan kita, dosa kita, kelalaian kita, al-hasanata, dengan yang namanya kebaikan. Apa fungsi daripada kebaikan tersebut? Tamhuha, untuk menghapus daripada jejak keburukan. Alhamdulillahi rabbil. Saya mau tanya, berarti Allah Maha Rahman apa enggak? Kurang kompak. Allah Maha Rahman apa enggak? Allah Maha Rahim apa enggak? Allah Maha Pengampun apa enggak? Wala tayasu min rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Alhamdulillahi rabbil. Baik, Masya Allah, terima kasih Ujai, Ustadz Abdul Rahman Jalan yang telah menyampaikan di segmen kedua ini bagaimana kita, harapan kita semuanya hijrah menuju jalan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semua, tepatnya di malam menjelang pergantian tahun baru 2026 ini, dimudahkan oleh Allah untuk azam kita, untuk tekad kita, untuk berhijrah menuju jalan yang lebih baik. Nah, berbicara mengenai hijrah atau berubah menjadi lebih baik, saya sudah bersama dua jamaah kita yang pada malam hari ini juga hadir dalam Indonesia Berzikir. Yang pertama saya akan tanya dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu Emi. Ibu Emi, Ya, Masya Allah. betul. Ini dari mana Ibu datang? Dari Bekasi, dari Grand Wisata. Dari Bekasi, dan Alhamdulillah ya malam Ya. ini kita berzikir bersama, tausiah bersama yang disampaikan oleh UAS. Nah, berbicara mengenai hijrah dan juga harapan atau meresolusi. Resolusi apa nih yang ada di benak Ibu Emi untuk tahun 2026? Silakan nih Ibu. Resolusi saya secara pribadi 2026 pengen menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara umum. Dan saya pribadi punya kegiatan usaha dan berharap di tahun 2026 aman, lancar cash flow-nya. Amin. Karena kondisi ekonomi global kita lumayan effort sekali ya tahun ini. Semoga 2026 berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Insya Allah itu juga harapan kita semua dan juga jamaah yang di sini ya. Betul. Rezekinya lancar, urusan dipermudah semuanya. Apalagi yang belum naik haji, insya Allah naik haji tahun 2026. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya boleh bergantian Ibu mic-nya dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Ibu Fatima Amin. Ibu Fatima, dari mana Ibu datang? Saya dari Bekasi juga. Dari Bekasi juga. Selain dari Bekasi juga ada loh Bu, ibu-ibu jamaah dari Serang yang dari kemarin hadir khusus di Indonesia Berzikir. Nah, kalau Ibu Fatmawati sendiri untuk menyambut tahun 2026, resolusi atau harapan apa ini yang ada di benak Ibu sendiri? Oke. Hijrah dari 2025 ke 2026, Ya. resolusi lebih ke arah diri sendiri dan keluarga. Saya lebih meningkatkan istiqomah dalam menuntut ilmu, kemudian lebih meluangkan lebih meluangkan waktu buat keluarga dan lebih banyak bersabar lagi buat diri sendiri dan keluarga. Amin. Insya Allah yang saya cita-citakan tercapai di 2026 nanti. Amin. Lebih banyak bersabar karena sabar itu nggak mudah loh Bu ya. Iya, betul sekali. Betul, terima kasih Ibu Fatmawati dan juga Ibu Emma. Untuk hijrah itu perlu sekali modal iman dan juga takwa kita. Nah itu nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Bapak siap masuk 2026? Ibu siap? Yang namanya waktu ini enggak nanya kita. Mau kita siap, mau kita enggak siap, dia tetap berjalan. Betul? Al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu, kalau kamu tidak memotong waktu, qata'aka, dia pasti akan memotong kamu. Jangan sampai tergilas oleh waktu. Nah, apa bekal kita? Ini sekarang lagi tren-trennya ini. Apa bekal menghadapi tahun depan? Resolusi saya. Yang ditanya bekal, resolusi. Apa bekal kita? Berbekal kekuasaan, berbekal harta. Lihat orang yang pernah melewati waktu, melewati zaman. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap waktu ada tokohnya, setiap tokoh ada waktunya. Kita tinggal menapaki jalan yang pernah mereka lewati. Bekal yang mereka pakai apa? Kita tinggal ikut saja. Yang pernah berbekal kekuasaan tumbang, yang pernah berbekal kekuasaan hilang. 400 tahun berkuasa sampai dia bertanya kepada rakyatnya, Ailahun ghairi, adakah Tuhan selain saya? Apakah ada Tuhan selain saya? Namanya Namruz. Siapa namanya? Namruz. Ustadz Somad ini kok dia ceramah kok nanya-nanya ya. Saya sebetulnya lagi ngetes. Oh, Ustadz nggak percaya kami bisa mendengar? Bukan, sound sistemnya bagus apa enggak? Namruz pernah melewati zaman, tapi dia tumbang berbekal kekuasaan 400 tahun. Tumbang Namruz, ternyata dia sudah mati, tapi sifatnya dilanjutkan oleh Fir'aun. Siapa namanya? Fir'aun. Sama, kalau Namruz berkata, Ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu. Pada akhirnya yang berbekal kekuasaan juga tumbang. Fir'aun tenggelam di laut merah. Yang berbekal harta, siapa dia? Dia adalah Qarun. Qarun tenggelam. Di Mesir ada namanya Danau Qarun. Mudah-mudahan nanti panjang umur kita berangkat ke Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Qarun tenggelam di danau. Kira-kira Qarun itu kaya atau enggak kaya? Ada orang Bekasi menggali tanah di belakang rumah, tiba-tiba cangkol paculnya bunyi. Begitu digali dilihat ternyata ada mangkok. Semua orang akan mengatakan ini adalah harta. Padahal Qarun di Mesir. Bisa mangkoknya sampai ke Bekasi. Qarun, dia berbekal harta, tumbang, gagal menjalani hidup. Saya sudah lama jalan ke sana kemari, belum pernah ketemu sama orang. Ustadz Somad, kenalkan, saya keturunan Qarun. Enggak ada orang mau mengaku keturunan Qarun. Yang berbekal harta tumbang, yang berbekal kuasa tumbang. Yang kekal abadi hanya yang berbekal iman. Meninggal juga Ustadz Somad. Nabi Ibrahim bersama dengan Namruz meninggal. Nabi Musa bersama dengan Qarun, dengan Fir'aun meninggal. Yang berbekal harta meninggal.
Yang berbekal kuasa meninggal, yang berbekal iman meninggal. Kalau gitu, kalau cuma sama-sama mati, ya mendingan mati berbekal harta. Yang mau kita mau orangnya meninggal, tapi insya Allah dia selamat nanti menghadap Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita ini yang berbekal iman insya Allah. Di hadapannya ada api yang membara, yang akan membakar. Yang membuat dia tegar hanyalah keimanannya. Apa kata Allah kepada api yang akan membakar? Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan sejuk, wasalaman dan selamat ala Ibrahim. Yang membuat kita tegar menghadapi kekuasaan, menghadapi api, hanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya selalu kita ulang-ulang, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali kita mengulang itu dalam hati kita? Subuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamat, asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur, asar, maghrib, isya, asyhadu an la ilaha illallah. Ditanamkan ke dalam hati. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa? Karena bekal kita adalah iman. Iman bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi pegawai PNS, ASN, perusahaan, karyawan, dosen, hanya berbekal pengawasan CCTV. CCTV-nya bisa mati, kabelnya bisa dimakan tikus, diawasi oleh atasan. Atasan akan keluar kota, kita semua akan berakhir. Tapi kalau yang mengawasinya adalah iman, siapa yang melihat engkau? La ta'khudhuhu sinatun. Ibu, jangan cemas menghadapi masa depan. Jangan khawatir suaminya dilarikan pelakor. Karena bapak berbekal iman. Dari bunyi ngomongnya kayaknya kurang yakin kayaknya. Karena bapak berbekal, saya tahu bapak ngomong kuat begitu bukan mau meyakinkan saya, mau meyakinkan ibu di belakang. Insya Allah mama, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya sekarang di luar kota, dia tinggal di hotel syariah. Alhamdulillah. Ini fotonya tadi, habis foto pergi. Iman. Allah yang kau sembah di Jakarta, di Bekasi, itu juga yang kau sembah di Makkah. Allah yang kau sembah di bulan Ramadan, itu juga yang kau sembah di bulan Syawal. Allah yang kau sembah di tahun 2025, Allah yang sama yang kau sembah di tahun 2026. Lalu kenapa mesti berubah? Kenapa mesti berganti? Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berganti. Tahunnya kan berubah Ustadz, bulan berubah, hari berubah, tahun berubah. Betul, semua mengalami perubahan. Yang tidak berubah satu, perasaan aku ke kamu. Ke siapa Ustadz? Perasaan ke Allah. Bahwa kita dimanapun kita berada, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kamu berada, Allah selalu berada bersama dengan kamu. Pengetahuannya, pandangannya, pengawasannya, ilmunya selalu bersama dengan kita. Sekarang banyak orang tua menasehati anaknya, bukan dikatakan kamu dilihat Allah, bukan dikatakan kamu diperhatikan Allah. Awas, awas, awas. Apa? Ada hantu.
Ya, kita tinggal di Nusantara ini Pak Ustadz, banyak hutan. Siapa yang nggak takut hantu? Saya sudah merubah cara pandang. Makanya anak saya datang, babah, anak saya manggil babah, babah, hantu kan. Bacakan doanya. Apa doanya, Bah? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Supaya mindset dia jangan takut. Makanya sekarang kalau dia gelap, Allahumma barik lana. Mana hantunya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, terima kasih UAS atas tausiah yang disampaikan pada malam hari ini. Boleh duduk kembali, nanti di segmen berikut UAS akan kembali menyampaikan tausiah. Benar apa yang disampaikan oleh guru kita UAS tadi, guru kita UAS tadi telah menyampaikan bahwa apapun yang kita miliki, baik itu harta maupun jabatan dan juga lain sebagainya, semuanya akan sirna. Tadi disampaikan oleh guru kita telah banyak contoh yang terjadi, baik itu Fir'aun maupun Qarun, dengan segala harta yang bergelimang, semuanya akan sirna. Namun yang lebih utama adalah iman yang kita harus miliki untuk bagaimana menapaki tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya untuk menjadi lebih baik, utamanya menjadi muslim yang lebih baik. Nah, pemirsa, segmen berikut guru kita Ujai atau Ustaz Abdurrahman Jalani akan menyampaikan bagaimana rasa syukur atas pencapaian diri. Mungkin selama 1 tahun ini ke belakang, selama tahun 2025 kita hanya mendapatkan apa yang kita dapatkan, mungkin masa ini selama ini kurang mungkin. Nah, guru kita akan menyampaikan bagaimana bersyukur atas pencapaian diri. Hal ini harapannya akan memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk menapaki jalan di tahun depan, khususnya 2026. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kehidupan yang kita jalanin pasti ada yang namanya berbagai macam ujian. Betul apa enggak kira-kira? Tapi hidup manusia enggak selalu ujian terus, sedih terus. Kadang pasti ada juga bahagianya. Bener apa betul? Sepanjang tahun 2025 kita sebagai umat Islam, khususnya sebagai hamba Allah, dari perjalanan yang kita lalui gitu, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah? Maka sudah barang tentu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukur. Assalamualaikum. Apa yang kita lakuin? Bersyukur. Kenapa bisa begitu? Karena yang namanya bersyukur udah pasti untung. Enggak ada orang yang bersyukur buntung, enggak ada. Dari mana Ustaz tahu? Allah Subhanahu wa taala yang bilang. Allah kalau udah bilang udah pasti benar. Assalamualaikum. Betul apa kagak? Kalau Ujai yang bilang masih ada tuh kemungkinan salah. Tapi kalau Allah yang berfirman udah mutlak benar. Bahkan di dalam ayat ini ayat sebenarnya kita udah hafal banget saudara. Allah menyampaikan dengan 2 huruf taukid berupa lamut taukid, ditambah lagi harfu taukid yang lain namanya nun taukid sakilah. Ngerti kagak ngerti lempengan begini, pokoknya pura-pura ngerti aja udah.
Assalamualaikum. Apa itu maksudnya Ustadz? Lamut taukid, nun taukid, penekanan di dalam kata. Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Assalamualaikum. Udah sering dengar belum? Allah bilang, seandainya engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum, jadi jawab syarat tuh, karena innya in syartiyah ikhwan. La azidannakum, pasti benar-benar kami akan tambahkan. Alhamdulillahi rabbil. Cuman yang jadi masalah, kita jangan berpikir saudara, Allah nambahinnya itu sesuai apa yang kita mau. Kadang kan kita kan mikirnya begitu ya, nambah yang kelihatan aja. Dapat duit 150.000, 50.000 bersyukur sama Allah disedekahin. Terus Allah bilang kalau andai kata kita mengeluarkan rezeki, maka Allah balasnya minimal 10 kali lipat. Maksimal enggak terhingga. Standar Al-Quran 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Shadaqallahul azim. Perumpamaan buat orang-orang yang bersedekah itu seperti nanam satu benih. Dari satu benih timbul jadi 7. Dari 7 masing-masing 100. 100 kali 7 jadinya. Assalamualaikum. Jadinya banyak apa dikit? Dikit apa banyak? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tambahin lagi bagi siapapun yang Allah Ta'ala kendaki. Ini kan namanya zahir. Dapat keluarin 50.000, berarti 700 kali lipatnya 50.000. Hitung sendiri dah, gue pusing juga ngitungnya saudara. Minimal 10 kali lipat. Yang kita harap di benak kita, Allah Ta'ala ini pasti ngebales kita sesuai janjinya secara retelek ayat tadi. Tapi enggak selamanya model macam begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksudnya apa sih Ustadz? Maksud saya gini, kalau kita udah bersyukur kepada Allah, bukan berarti kita dapat sekali lagi sesuai apa yang kita mau, tapi yang pasti yang terbaik buat kita. Alhamdulillahi rabbil. Bukan berarti juga Allah Ta'ala nggak bisa nambahin sesuai mau kita. Allah Maha Kuasa. Tapi sekali lagi itu tidak selamanya. Nah sekarang Ustadz, lalu apa manfaat daripada yang namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sengaja saya catat saudara hadirin, yang pasti orang kalau udah bersyukur kepada Allah, hatinya jadi tenang. Assalamualaikum. Benar apa kagak? Betul apa benar? Orang yang bersyukur tuh jarang gelisah, anteng hatinya. Enggak yang namanya banyak pikiran, enggak stres saudara hadirin. Sebab kalau yang namanya udah stres, ujung-ujungnya sakit. Orang Betawi paling banter parahnya yang namanya kepikiran, penyakitnya stroke. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, stroke tuh penyakit berat apa penyakit enteng? Bu, stroke penyakit berat apa penyakit enteng? Stroke saudara, stroke. Ini jamaah lagi pada loading, Ustadz maksudnya apa sih? Lah kalau segerobak aja berat, bagaimana stroke saudara? Assalamualaikum. Benar apa kagak? Udah nggak usah dipikirin.
Pokoknya syukurin aja apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hati kita bakal jadi tenang, nyaman, kagak banyak pikiran. Alhamdulillahi rabbil. Selanjutnya saudara, secara singkat, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan apa? Akan selalu senantiasa berpikir juga positif, enggak mikirin orang, nikmat orang masa bodoh matan. Yang penting apa yang diberikan sama Allah buat dirinya pasti bakal nyampe. Yang enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan nyampe. Kenapa? Terakhir saya tutup, karena rezeki tahu alamat kita, kita enggak tahu alamat rezeki. Benar apa kagak? Insya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdurrahman Jalil yang telah menyampaikan bagaimana selalu bersyukur atas apa yang kita capai saat ini, khususnya selama 1 tahun ini, selama tahun 2025. Nah, berbicara bersyukur atas pencapaian diri, saya saat ini sudah bersama 2 jamaah. Kalau tadi saya bersama 2 jamaah akhwat, nah sekarang saya sudah berjamaah ikhwan. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Budi Rahman. Bapak Budi Rahman datang dari mana ini Pak Budi? Dari Bandung. Dari Bandung, Masya Allah. Spesial datang ke sini hanya untuk menghadiri tausiah dari UAS dan Betul. juga Ujai di Indonesia Berzikir, Masya Allah. Nah, Pak Abdul Rahman, ini berbicara tentang pencapaian, bersyukur atas pencapaian diri ya. Nah, apa yang dirasakan, apa yang sudah dicapai selama 1 tahun ke depan ini, selama 1 tahun ini Pak Abdul Rahman? Yang paling disyukuri? Ya intinya sih yang disyukuri bisa lebih istiqomah dalam beribadah bersama keluarga. Ya. Kemudian keberkahan umur juga, mungkin lebih menata lebih hati lebih baik lagi lah umumnya untuk keluarga. Tapi kalau untuk diri pribadi paling meningkatkan hafalan sama bisa berangkat umroh. Amin, amin. Itu untuk harapan ke depan ya. Nah, berikutnya saya ke samping, boleh mic-nya dibagi dengan Bapak siapa? Mohon maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Firza. Dengan Mas Firza, dari mana nih Mas Firza datang? Dari Bekasi Grand Wisata. Waduh, Akamsi ya. Warga sini sendiri. Mas Firza, harapan dan juga apa yang sudah dicapai selama 1 tahun ini, kemudian untuk tahun 2026 apa yang diharapkan yang akan dicapai? Ya, pencapaian tahun ini alhamdulillah saya dengan keluarga, istri dan anak-anak, alhamdulillah kami sudah umroh dan insya Allah dan mudah-mudahan Allah mengabulkan dan memanggil kami supaya mendapatkan kesempatan untuk berhaji. Amin, 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 amin. Itu aja. Harapan ke depan yang lain mungkin? Kemudian untuk harapan lainnya semoga tahun depan adalah kami bisa semakin bahagia rumah tangganya dan juga berkah, dan yang terutama semoga Indonesia tahun depan aman dari bencana. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita semuanya. Terima kasih abang-abang semuanya yang telah menyampaikan harapan dan juga pencapaian. Dan nanti di segmen berikut kita akan mendengarkan tausiah kembali yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir. النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنا دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي. Yang kita cari ini ridho manusia atau ridho Allah? Ridho Allah. Ya Allah, berikanlah kami ridho
Semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu yang waktu saya bilang berilah ridho, dia diam aja. Pas ditanya, ibu kok diam? Nama suami saya Ridho. Jangan beribadah kepada Allah minta surga. Nanti yang dapat cuma surga. Tapi beribadalah kepada Allah supaya Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, Allah beri semua yang dia mau. Ingat, oke saya ulang untuk update status besok pagi. Jangan beribadah kepada Allah minta surga, karena yang dapat cuma surga. Tapi beribadahlah minta ridho. Kalau Allah sudah ridho, semua dia berikan. Siapa contohnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ngomong gitu siapa Pak Ustadz? Yang ngomong gitu namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar, ulama besar Mesir. Buktinya mana Pak Ustadz? Buktinya waktu kita tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridho dulu baru jannah. Kenapa? Karena kalau minta ridho dapat jannah. Tapi kalau minta jannah belum tentu dapat ridho. Kalau saya lihat dari wajah-wajah jamaah ini kelihatannya orang yang sudah dapat ridho Allah. Ustaz tahu dari mana? Yang jelas sudah dapat kecap. Kalau ridho belum jelas Pak Ustaz. Kelihatan dari raut wajahnya dan senyumnya yang cerah. Ini wajah-wajah orang yang bahagia dan gak punya utang. Orang kalau lagi susah hati dan banyak utang, senyumnya gak bisa lepas begini, tertahan. Ini bisa lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata utang. Saya tahu kapan saya diridhoi Allah. Loh, saya tahu kapan saya diridhoi Allah. Ini ucapan ulama dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Bukan omongan saya. Tolong videonya jangan dipotong. Makanya kalau nonton itu full di TV One. Saya tahu kapan saya diridhoi Allah. Kok kamu tahu kapan kamu diridhoi Allah? Kapan? Ketika saya ridho menerima takdir Allah. Disitulah saya sedang diridhoi Allah. Apakah ridho menerima takdir Allah? Insya Allah. Apa itu ridho? Sururul qalbi bimururil qadha. Hati merasa tenang ketika takdir sedang terjadi. Itulah ridho. Hati merasa tenang ketika takdir sedang terjadi. Tadi saya Pak Ustadz lagi berdiri di pinggir jalan. Terus ada yang nginjak kaki saya. Kamu marah? Saya ridho Pak Ustadz. Yang nginjak siapa? Polisi sama tentara Pak Ustadz. Itu bukan ridho, takut. Sururul qalbi mimururil qadha. Hati tenang ketika takdir sedang terjadi. Tapi tolong ceramah jangan dipotong-potong. Kalau mau dengar full penjelasan. Saya nggak mau setelah mendengar ini semuanya besok anaknya pulang. Tiba-tiba pulang-pulang, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Pulang-pulang berbadan dua. Ibunya nggak marah,
bapaknya nggak marah. Terus apa dia bilang? Saya sudah ridho. Bukan. Nabi SAW marah. Islam tidak menghilangkan marah. Islam menempatkan marah pada tempatnya. Ketika Nabi keluar dari masjid, dia lihat ada dua orang berkelahi, berkonflik, ikhtilaf masalah takdir. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini suka bertengkar, berkelahi. Nabi selesai sholat, mohon maaf, saya membelakangi, saya kan imam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menghadap ke jamaah, Nabi marah. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak sholat berjamaah? Jadi jangan gara-gara saya ngasih tahu malam ini ridho, semuanya ridho. Pak, istri bapak tadi dibawa orang, ridho. Bu, suami bu tadi dibawa orang, memang sudah lama saya ikhlaskan Pak Ustaz. Kan itu. Ridho ini adalah level yang keempat. Ridho ini level keberapa? Yang pertama ikhtiar. Ini yang pertama. Apa namanya? Ikhtiar, usaha, al-kasbu. Usaha dulu. Usaha. Ambil bambu, ikat pakai tali pancing, pasang mata kail pancing, kasih cacing, kasih udang, kasih belalang, kasih kodok. Ini namanya ikhtiar. Setelah ikhtiar, letakkan di tepi kolam, letakkan di tepi sungai. Setelah ikhtiar, yang kedua adalah doa. Ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu kan doa untuk hantu Pak Ustadz, untuk mancing juga. Kita yang mancing nyari ikan, doanya Allahumma barik lana. Ikan yang mau makan pancing juga sama doanya. Allahumma barik lana. Tinggal lagi bertempur antara doa kita atau doa dia. Doa. Setelah doa, tawakal. Serahkan pada Allah. Letakkan doa. La haula wala quwata illa billah. Sore angkat. Benangnya hilang. Ridho. Tanya. Ridho. Pulang ke rumah. Bawa motor. Mau pulang ke rumah. Berhenti di lampu merah. Ada truk. Mau pulang rindu. Enggak pulang malu. Akhirnya mampir ke pasar. Beli ikan sekilo. Pulang ke rumah. Ditanya sama istri, ini hasil mancing Pak? Ridho. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala punya rencana yang indah. Ternyata Allah tidak mentakdirkan kita dapat ikan mentah. Allah tidak kasih kita. Enggak lama terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada ikan matang dari tetangga sebelah. Rupanya ini hanya ada di sinetron. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika bapak ibu pergi ke rumah sakit menjenguk orang baru melahirkan anak, lalu kemudian bayinya, coba pegang bayinya, coba pegang bayinya, pegang. Ketika dipegang, bayinya pipis. Bapak yang lagi megang, bapak marah apa enggak? Bapak enggak marah. Ibu yang lagi megang bayi, marah apa enggak? Enggak marah. Kenapa? Karena ridho. Malah dibilang, Masya Allah kena kencing, berarti punya bayi lagi nanti. Malah senyum, malah bahagia. Kenapa? Karena yang kencing bayi, ridho. Coba kalau bapaknya yang kencing. Enggak ridho, ngelawan. Ridho adalah
Yang lebih halus lagi ridha, kal mayyiti baina ghasilihi, seperti mayat di antara orang yang memandikannya. Itulah ridha. Ambil korek kuping, korek telinga, dikasih kapas, tusuk telinga, tusuk hidung. Ada mayat yang ngelawan? Pernah ngelawan mayat? Apa ini kan? Pernah. Begitulah ridha. Ketika sudah sampai pada level ridha, tidak melawan lagi. Apapun yang kau berikan ya Allah, aku sudah ridha. Itulah makna ucapan kita di awal besok pagi sebelum matahari terbit, selesai salat subuh. Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima engkau sebagai Tuhanku. Ridha menerima Allah sebagai Tuhan. Ridha menerima Allah sebagai Rabb. Engkau yang menciptakan aku, Rabb. Engkau yang memberi aku rezeki, Rabb. Engkau yang mengatur segala hidupku. Memang ridha ini yang paling berat. Tolong doakan Ustadz Somad supaya dia ridha menerima segala ketetapan Allah. Zikir mudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amal lisan. Berjihad ke Palestina. Saya kalau umumkan ke jamaah, apakah jamaah mau berjihad ke Palestina? Mau Pak Ustaz, takbir. Tapi yang paling berat bukan amal badan yang berdarah, bukan yang berat itu amal lisan yang berzikir, bukan amal uang zakat, infak, sedekah, wasiat. Amal yang paling berat justru amal hati, adalah amal ridho. Termasuklah ceramah dibatasi 12 menit itu mesti ridho. Harus ridho. Masya Allah. Berarti kalau sudah berdiri ini, UAS harus ridho ini ya. Ridho. Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa, syukran jazilan UAS Ustaz Abdul Somad yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Apapun permasalahan kita yakin bahwa di dalam kehidupan kita penuh dengan masalah, penuh dengan apa yang tadi disampaikan juga ketika ditanyakan apakah ada hutang, banyak sekali tadi yang menjawab banyak hutang. Segala permasalahan hidup ini pasti ada, namun ketenangan hidup, ketenangan diri hanya bisa kita capai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut nanti guru kita Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Abdul Rahman Jalal ini akan sedikit memberikan kesimpulan dan juga harapannya bagaimana untuk menapaki tahun 2026 dan juga nanti kita akan bermuhasabah bersama-sama, berzikir bersama, bersolat bersama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir. بوركتي يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى وسيدي زينب نور العين وخديجة الكبرى وسيدي زينب نور العين وخديجة الكبرى نورك يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء يا آمنة يا أم الزين يا حامد. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam program Indonesia Berzikir. Sebelum kita akan bermuhasabah bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Somad, kami persilahkan terlebih dahulu, kalau saya tadi sudah mewawancari beberapa jamaah untuk memberikan harapan. Nah, kali ini guru kita Ustaz Abdul Somad yang nanti juga akan bergantian bersama Ustaz Abdul Rahman Jalal ini akan memberikan sedikit kesimpulan berkaitan dengan tema besar kita hari ini dan juga harapannya bagaimana menapaki tahun 2026. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ustaz Abdul Somad. Fadhal Ustaz. Masa lalu sudah berlalu,
masa yang akan datang belum pasti. Ketidakpastian, kekhawatiran menimbulkan kecemasan, ketakutan, kegundahan, kegalauan, kengerian. Hilangkan dia dengan berserah diri kepada Allah. Sebut nama Allah, bismillah. Bertawakal kepada Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Serahkan pada Allah, la haula wala quwata illa billah. Setelah itu berusaha, pakai telinga, pakai mata, pakai hati, pakai pikiran, pakai tenaga, all out. Allah suka melihat hamba yang bekerja sepenuh tenaga. Setelah berusaha, berdoa. Doa itu senjatanya orang beriman. Setelah berdoa, bertawakal, serahkan pada Allah. Setelah itu ridha, menerima segala keputusan Allah, husnuzan kepada Allah. Rencanaku mulia, rencanaku baik, tapi rencana engkau untuk saya jauh lebih baik. Pilihan saya baik, tapi pilihan engkau untuk saya terbaik. Saya tahu diri saya, tapi engkau lebih tahu. Engkau yang memiliki hatiku, mataku, telingaku, pendengaranku. Itulah letak kebahagiaan kita. Karena ada yang lebih besar, Allah. Kita serahkan pada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Demikian penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan kesimpulan. Berikutnya kami persilakan kepada Ustadz Abdurrahman Jalil untuk memberikan kesimpulan dan juga harapan untuk kedepannya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menjadi modal kita untuk terus menjalankan hidup dan kehidupan. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita juga sebagai seorang hamba harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Salah satunya dengan ucapan senantiasa kita berzikir kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu setelah itu kita lakukan amal daripada bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki ibadah dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta jangan lupa bahwa segala apapun yang kita dapatkan ini bukan hanya semata-mata ikhtiar kita, tapi semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, bagi siapapun yang mendapatkan nikmat, maka jadilah manusia bermanfaat buat orang yang lainnya. Berikan kepada mereka apa yang kita punya, baik itu dari harta kita, lalu kemudian juga dari skill kita dan ilmu kita. Dan terakhir saudara, mari sama-sama kita juga bacakan doa, lalu kemudian kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita yang terkena musibah, khususnya di kita punya negeri Aceh, Sumatera dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan berikan daripada kekuatan supaya mereka mampu untuk melaluinya, insya Allah. Demikian, semoga kesimpulan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah ahsanul jazaa, syukran jazilan Ustadz Abdurrahman Jalani dan juga Ustadz Abdul Somad atas apa yang disampaikan pada malam hari ini, tausiah yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan ibroh dan juga hikmah dan juga penambah iman kita untuk semakin mempertebal iman kita, meyakini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita dapatkan selama ini menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedepannya setiap langkah kita harapannya adalah hanya
ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan berzikir bersama-sama, bersalawat bersama-sama dan juga bermuhasabah bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Akhir kata mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini Indonesia Berzikir dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan, amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullahalazim. Kami memohon ampun kepadamu dosa fikiran kami yang lebih banyak memikirkan dunia daripada memikirkan agamamu ya Allah. Astaghfirullahalazim. Kami memohon ampun kepadamu, telinga kami lebih banyak mendengar yang tidak baik daripada mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat, mendengarkan zikir, mendengarkan salawat. Astaghfirullahalazim. Kami mohon ampun kepadamu, mata kami lebih banyak melihat yang haram yang tidak engkau ridai ya Allah. Astaghfirullahalazim. Kami mohon ampun kepadamu, lisan kami lebih banyak menyebut, melantunkan, melafazkan yang tidak layak untuk diucapkan, padahal lisan digunakan, diciptakan untuk berzikir menyebutmu. Astaghfirullahalazim. Kami mohon kepadamu, hati kami, kalbu kami yang mestinya diisi dengan zikir, dengan mengingat, dengan bertafakkur, tapi justru lebih banyak susah, gundah gulana karena memikirkan dunia. Astaghfirullahalazim. Dosa kaki yang mestinya melangkah ke tempat ibadah, ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musalla, tapi kami langkahkan tidak mencari ridhamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah pada kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, waliman ahsana ilaina, semua orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد راق كاس الصفا صفا الصفا، وطاب وابد الحنا، قد راق كاس الصفا، وطاب وابد الحنا، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد راق كاس الصفا صفا الصفا، وطاب وابد الهنا، قد راق كاس الصفا
الهدى